Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Emidar, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta rekan-rekan mahasiswa dan para penonton yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Dara Aulia dengan NIM 25053145 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, melalui video ini, saya akan mempresentasikan artikel konseptual yang telah saya susun dengan judul Pendidikan Berkualitas sebagai Upaya Mendukung Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs di Indonesia. Presentasi ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas akademis pada mata kuliah ini. Latar belakang dan pertanyaan berdasar dalam artikel ini. Meskipun PBB telah menetapkan SDGs tentang pendidikan berkualitas untuk mewujudkan pendidikan global yang inklusif dan merata, implementasi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar berupa ketimpangan akses, keterbatasan sarana, dan rendahnya literasi digital, sehingga diperlukan peran strategis mahasiswa sebagai agen perubahan untuk mempercepat pencapaian target tersebut melalui inovasi dan pengabdian masyarakat. Pertanyaan mendasarnya yaitu yang pertama, mengapa pendidikan berkualitas penting dalam mendukung SDGs atau pembangunan berkelanjutan? Yang kedua, apa saja tantangan pendidikan berkualitas di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana peran mahasiswa dalam mendukung pendidikan berkualitas? Dan yang keempat, strategi apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat pendidikan berkualitas? Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu menjelaskan konsep pendidikan berkualitas dalam pembangunan berkelanjutan, mengidentifikasi tantangan pendidikan berkualitas di Indonesia, menganalisis peran mahasiswa dalam mendukung pendidikan berkualitas, menjelaskan strategi penguatan pendidikan berkualitas, dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan bagi pembangunan berkelanjutan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang konsep pendidikan berkualitas dalam SDGs. Pendidikan berkualitas merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang bertujuan menjamin pendidikan yang inklusif, adil, dan merata bagi seluruh masyarakat. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, kemampuan berpikir kritis, serta membentuk karakter. Selain itu, pendidikan berkualitas juga mendukung pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di era abad ke-21, pendidikan perlu mengembangkan literasi digital, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan kemampuan pemecahan masalah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan peran guru yang kompeten, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat secara merata. Adapun tantangan pendidikan berkualitas di Indonesia. Tantangan yang pertama yaitu ketimpangan akses pendidikan antar kota dan desa. Sekolah di daerah perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan sekolah di daerah pedesaan. Tantangan yang kedua yaitu kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan mengakibatkan terhambatnya efektivitas proses pembelajaran, sehingga pemerataan fasilitas pendidikan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang ketiga yaitu keterbatasan akses internet dan teknologi. Akses teknologi dan internet yang belum merata menjadi tantangan dalam pemanfaatan teknologi dan pembelajaran di Indonesia. Yang keempat yaitu rendahnya literasi digital masyarakat. Kemampuan penggunaan teknologi yang belum merata, serta tuntutan keterampilan mengharuskan sistem pendidikan Indonesia terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Dan yang terakhir, yaitu kualitas tenaga pendidikan yang belum merata. Kualitas guru yang belum merata menjadi tantangan pendidikan, sehingga diperlukan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Selanjutnya, peran mahasiswa dalam mendukung pendidikan berkualitas.
Mahasiswa bisa menjadi agen perubahan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, berkontribusi melalui pengabdian masyarakat dan bimbingan belajar, membantu meningkatkan literasi digital masyarakat, memanfaatkan teknologi dan media sosial sebagai sarana edukasi, berpartisipasi dalam program Merdeka Belajar dan kegiatan sosial, dan memberikan edukasi mengenai pentingnya pendidikan bagi generasi muda. Selanjutnya, strategi penguatan pendidikan berkualitas. Pendidikan berkualitas memerlukan kerjasama antar pemerintah, lembaga pendidik, masyarakat, dan generasi muda melalui pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas guru, serta perluasan akses teknologi pembelajaran. Strategi yang pertama yaitu pengembangan teknologi pendidikan. Pengembangan teknologi pendidikan perlu dilakukan melalui penyediaan akses internet, perangkat pembelajaran digital, dan pelatihan penggunaan teknologi bagi guru maupun siswa. Strategi yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan dasar. Peningkatan kualitas pendidikan dasar penting dilakukan karena menjadi fondasi utama dalam membentuk kemampuan membaca, menulis, berpikir kritis, dan keterampilan sosial peserta didik. Strategi yang ketiga yaitu peningkatan kompetensi guru. Kompetensi guru perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan profesional agar mampu menciptakan pembelajaran yang efektif, inovatif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Strategi yang keempat yaitu peran keluarga dan masyarakat. Dukungan keluarga dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif serta meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Strategi yang terakhir yaitu dukungan pemerintah dan lembaga pendidikan. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu mendukung pemerataan fasilitas, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan perluasan akses teknologi pendidikan di seluruh Indonesia. Kesimpulan dari artikel ini, pendidikan berkualitas merupakan bagian penting dari SDGs, pembangunan berkelanjutan yang berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses pendidikan, keterbatasan fasilitas dan teknologi, rendahnya literasi digital, serta kualitas tenaga pendidik yang belum merata. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya melalui pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, pengembangan pembelajaran digital, dan pemanfaatan teknologi pendidikan. Selain itu, dukungan dari pemerintah, lembaga pendidik, keluarga dan masyarakat, dan mahasiswa sangat diperlukan agar pendidikan berkualitas dapat terwujud secara merata di seluruh Indonesia. Adapun saran untuk pembahasan artikel ini. Yang pertama yaitu pemerintah perlu meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan, akses internet, dan kualitas tenaga pendidik di seluruh daerah. Yang kedua, lembaga pendidikan perlu mengembangkan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan abad ke-21. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat, literasi digital, dan edukasi sosial. Yang keempat yaitu keluarga dan masyarakat perlu memberikan dukungan serta menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik. Dan yang terakhir yaitu kerjasama berbagai pihak diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia. Sekian presentasi artikel konseptual dari saya. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Randa Nidar MPD atas perhatiannya serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian tadi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.